wabarakatuh. Nama saya Andika Sukmawinanda, NIM saya 1822497354. Akan menjelaskan manajemen memori. Latar belakang memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Konsep dasar yang dari register, ceng memori, main memori, secondary memori. Register bagian kecil memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data, dengan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam operasi dengan melihat beberapa besar kemampuan penampung register. Ceng memori adalah sengaja dibuat untuk diselingkan antara prosesor dan memori kerja. Ceng memori memiliki kinerja proses yang cepat. Main memori merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Main memori dapat menjadi 4 bagian. Random access memory disebut RAM. Read only memory disebut ROM. CMOS memory, virtual memory. Secondary memory, media penyimpanan data, informasi, dan program secara permanen. Contoh secondary memory adalah contoh pertamanya adalah floppy disk, hard disk, JPEG drive, CD-ROM, DVD, dan lain-lainnya. Central Processing Unit atau disebut CPU adalah komponen keras atau perangkat hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. Logical address adalah alamat tempat item muncul untuk berada prefixatif atau program aplikasi yang sedang dijalankan. Memori kerja terdapat di dalam sistem komputer dan sering disebut memori utama. Memori kerja terdiri atas banyak sel memori. Setiap sel memori dapat menyimpan kata yang lebarnya tergantung jenisnya. Contohnya DRAM 1 kata 8 bit, EDRAM 1 kata 16 bit, SDRAM 1 kata 32 bit, DDR dan RDMRAM 1 kata 64 bit. Dynamic linking, konsep yang sama dengan dynamic loading, hanya saja penekanan ada proses linking. Dimungkinkan adanya shell library yang dibuat oleh sesuatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Mengurangi pemakai space. Dapat digunakan untuk pembaruan library secara otomatis bila ada versi yang lebih baru. File yang mendukung dynamic linking. Sistem operasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah routine yang diperlukan adanya di ruangan memori proses yang lain. Dynamic loading, tidak semua bagian program diambil ke memori. Dengan dynamic loading, routine yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori. Mekanisme dasar, program utama di-load dan dieksekusi pada sesuatu rutin butuh memanggil rutin yang lain, maka pertama rutin memanggil mencetak apakah rutin yang dibutuhkan sudah pernah ambil. Jika belum, maka rutin yang dipanggil tersebut akan diambil dan dilokasikan di memori utama. Keuntungan dynamic loading, rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori.
Overlay membagi program yang besar menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat memuat dalam memori utama. Dibutuhkan ketika proses yang ada lebih besar dibandingkan memori yang tersedia. Diimplementasikan oleh unsur, tidak ada dukungan khusus dari sistem operasi. Desain program pada struktur overlay cukup kompleks.